saking cemburunya perempuan ini tuh sampai mendapatkan reputasi atau predikat wanita paling cemburuan di Inggris. Coba bayangkan, karena sering kali mengalami kegagalan dalam hubungan, hal ini membuat Debbie merasa sangat kecewa dan juga trauma terhadap hal itu. Kayak udahlah, aku nggak mau pacaran lagi, udahlah aku nggak mau menjalin hubungan dengan siapapun lagi karena terlalu sakit hati seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman @life semuanya? Bersama aku Devi Puspita. Buat kamu yang baru pertama kali klik channel @life, selamat datang di channel @life, channel psikologi yang juga membahas tentang cerita menarik kehidupan yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi buat kamu yang suka banget dengan cerita menarik kehidupan dan ingin mengambil pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik, cocok sekali dengan channel @life. So, welcome to channel @life bersama aku Devi Puspita. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membagikan cerita yang menarik buat kamu semuanya tentang hubungan seorang perempuan yang cukup unik dan mungkin tidak banyak orang tahu ya tentang cerita ini. Dalam sebuah hubungan yang namanya cemburu itu pasti ada jika pasangan kita, orang yang kita cintai itu menurut kita dekat sama orang lain lah, atau hanya pun sekedar melirik orang lain. Dan dalam hal ini biasanya yang lebih cemburuan antara laki-laki dan perempuan itu adalah perempuan. Dalam hal ini kadar cemburu yang kita ekspresikan, yang kita luapkan kepada pasangan kita barangkali masih pada tahapan normal atau wajar lah yang namanya kita cinta sama seseorang, terus orang itu deket sama orang lain atau melirik orang lain, ya kita merasa agak jengkel ya seperti itu. Namun di sini saking cemburunya perempuan ini tuh sampai mendapatkan reputasi atau predikat wanita paling cemburuan di Inggris. Coba bayangkan, saking cemburunya kamu jadi paling atau di negara kamu, ibaratnya kayak wanita paling pencemburu di Indonesia. Separah apa cemburunya, selevel apa cemburunya, dan dibandingkan dengan kamu lebih parah yang mana? Tonton videonya sampai akhir, ceritanya seperti apa bersama aku Devi Puspita. Ada seorang perempuan bernama Debbie yang usianya pada saat itu 43 tahun dan tinggal di Donen Argyll, Skotlandia. Dia tinggal di sana, kemudian selain bekerja dengan aktivitas sehari-harinya, Debbie juga menjalin hubungan percintaan, menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang pria. Namun sayang sekali beberapa hubungan yang Debbie jalani bersama dengan pasangannya selalu berakhir mengecewakan, selalu berakhir menyedihkan bagi Debbie. Dan hal ini membuat Debbie merasa sangat kecewa sekali terhadap beberapa hubungan yang dia jalin dengan pasangannya. Hingga kemudian Debbie memutuskan untuk pergi ke Inggris, mungkin untuk healing atau apa ya teman-teman, dan di sana dia juga menjalin hubungan dengan beberapa orang. Namun juga sayang sekali beberapa hubungannya Debbie bangun bersama dengan pasangannya itu juga berakhir sama, berakhir mengecewakan, berakhir menyedihkan. Karena sering kali mengalami kegagalan dalam hubungan, hal ini membuat Debbie merasa sangat kecewa dan juga trauma terhadap hal itu. Rasa sakit yang Debbie rasakan sampai membuat Debbie sempat memutuskan lebih baik untuk tidak menjalin hubungan dengan siapapun karena rasa sakit yang dia rasakan. Kayak udahlah aku nggak mau pacaran lagi, udahlah aku nggak mau menjalin hubungan dengan siapapun lagi karena terlalu sakit hati seperti itu. Karena udah ibaratnya udah muak ya dengan rasa sakit yang Debbie rasakan. Barangkali waktu itu Debbie ngerasain itu. Hingga kemudian Debbie memutuskan untuk balik lagi ke kampung halamannya di Skotlandia. Di sana kemudian dia beraktivitas bagaimana biasanya dengan luka yang dia bawa pada saat itu, dan di sana dia punya kenalan teman-teman by Facebook, seseorang bernama Steve. Nah, dalam perjalanan percakapan mereka, interaksi mereka sehari-hari, akhirnya mereka semakin dekat dan pacaran online. Hingga kemudian ini berlangsung selama 1 tahun, dan kemudian karena mereka merasa harus ketemu, akhirnya Debbie memutuskan untuk pergi ke Inggris menemui Steve, tempat asal Steve seperti itu. Hingga kemudian Debbie bertemu dengan Steve. Debbie bertemu dengan Steve untuk melakukan pertemuan after pacaran online yang mereka lakukan. Nah, ketika ketemu sama Steve melihat Debbie secara fisik dan sebagainya, atau Debbie melihat Steve secara fisik dan sebagainya, akhirnya di sini Steve menerima Debbie apa adanya sebagaimana Debbie pada saat itu. Nah, setelah mereka bertemu karena mereka ingin membicarakan kelanjutan hubungan mereka seperti apa, mereka pergi ke sebuah restoran untuk membicarakan keseriusan hubungan mereka.
Nah selanjutnya ketika mereka berbicara tentang keseriusan hubungan di restoran itu normal sekali ya, ada pengunjung yang datang, di mana pengunjungnya itu pasti ada laki-laki, ada perempuan dengan berbagai macam wajah. Nah di sana Steve tanpa sengaja melihat seorang perempuan. Nah karena si Debbie ini cemburuan, akhirnya dia kecewa ketika melihat Steve seperti itu. Loh, kok kamu liatin cewek lain sih? Di sini kan ada aku. Kamu nggak bisa menghargai atau menjaga perasaanku ya? Debbie marah-marah atau ngambek sama si Steve seperti itu. Hingga kemudian si Steve mencoba untuk menjelaskan kepada Debbie bahwasanya, maaf ya, aku tidak bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Enggak kok, aku nggak bermaksud membuat kamu sakit hati seperti itu. Nah di sini karena Debbie merasa, ya gimana buktinya kayak gitu, aku akan menjaga, karena Steve bilang aku akan menjaga perasaan kamu, aku akan setia sama kamu kok, aku gak akan macam-macam dan sebagainya. Debbie tidak hanya menerima itu mentah-mentah baik kata-kata, tapi Debbie membutuhkan pembuktian dari perkataan Steve. Nah perlu teman-teman ketahui ya, nah di sini perlu teman-teman ketahui kenapa Debbie cemburuan sekali. Ini terjadi karena Debbie pernah mengalami kegagalan hubungan yang berkali-kali dia alami. Dan hal ini membuat Debbie trauma sehingga dia punya trust issue kepada pasangannya. Jadi kayak curigaan, aduh jangan-jangan ini, seperti itu akibat kegagalan hubungan yang dia terima di hubungan dia sebelumnya. Jadi ketika ini terjadi harus disembuhkan. Nah untuk membuktikan seberapa setia Steve, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di satu rumah di salah satu kota di Inggris. Ketika tinggal satu rumah sudah jelas sekali betapa cemburuannya Debbie. Salah satu buktinya adalah dengan cara Debbie menyadap semua alat elektronik milik Steve, termasuk email dan lain sebagainya. Ditambah selain itu, Debbie menyeting HP dan laptop Steve dalam mode kids, mode agar tidak lewat tayangan atau iklan-iklan perempuan dewasa di sana. Wow, luar biasa sekali. Coba kamu ya, apakah kamu cemburu aja sampai selevel ini? Kemungkinan besar tidak, masih dalam batas yang normal ya. Jika sampai seperti ini, ada apa di balik itu semua? Nanti kita bahas di akhir. Jadi pernah suatu kejadian ketika Steve lagi nonton TV, yang namanya TV itu pasti ada iklan, ada apa, di sana ada perempuan dewasa, ada anak-anak, dan berbagai macam lah yang tidak bisa kita kendalikan apa yang tayang di sana. Kemudian Steve nonton ada perempuan cantik di iklan itu, dan ini Debbie tahu. Akhirnya Debbie marah-marah. Dia bilang, ngapain kamu nonton di iklan itu, perempuan itu, model itu, kamu pasti suka ya sama dia. Debbie bilang seperti itu. Dan di sini untungnya si Steve ini penyabar sekali. Sekalipun Debbie marah-marah, dia tetap bisa menghadapi Debbie dengan tenang. Enggak kok, aku enggak macam-macam, kan aku cuma nonton TV aja, kayak gitu ibaratnya. Hingga kemudian mereka nggak jadi berantem. Terus kemudian sebuah cara yang Debbie lakukan untuk mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi adalah Steve hanya diizinkan untuk nonton tayangan flora dan fauna aja. Coba bayangkan, cuma diizinkan buat nonton tanaman, tumbuhan dan juga binatang, nggak boleh nonton manusia karena takut seperti itu. Nah di sini selain ada sisi lucunya ya, yang dirasakan Debbie ini pasti tidak nyaman sekali, di mana selalu cemas, selalu ketakutan pasangannya selingkuh dan lain sebagainya. Itu pasti rasanya nggak nyaman kayak gitu dan harus segera disembuhkan ya. Nah lanjut ke cerita lagi, karena Debbie hanya mengizinkan Steve untuk nonton tayangan flora dan fauna, akhirnya Debbie takut nih, gimana kalau suami aku bosen ya nonton itu terus dan lain sebagainya. Akhirnya Debbie mengatasi itu dengan cara membelikan Steve games agar si Steve ini bisa main games dan gak jenuh seperti itu. Ketika si Steve diberikan games, mereka gunakan games itu untuk bermain bersama dan lain sebagainya biar Steve tidak bosan seperti itu. Nah alasan lain kenapa Debbie sampai dijulukin wanita pencemburu atau paling cemburuan se-Inggris adalah dia tuh sampai punya lie detector buat ngetes kejujuran Steve. Dan dia percaya banget sama alat pendeteksi kebohongan yang dia punya karena dia bilang keakuratannya itu sampai 60%. Jadi seminggu 3 kali Steve itu selalu dicek kebenarannya, atau kamu jujur gak sih sama aku selama ini. Ditambah juga apalagi ketika Steve habis dari luar kayak gitu buat beli kebutuhan dan sebagainya, itu dia pasti selalu ditanya dan dites pakai lie detector itu. Alhamdulillahnya Steve selalu lolos dan selalu jujur dari pertanyaan-pertanyaan Debbie, sehingga hubungan mereka tidak ada masalah.
Nah, mungkin teman-teman tanya, apa sih yang membuat Steve ini sampai sesabar itu sama Debbie? Kalau normalnya kan mungkin akan merasa risih atau terganggu karena cemburunya berlebihan. Nah, selain cinta Steve terhadap Debbie, dia juga memaklumi karena istrinya atau Debbie ini menderita Othello syndrome, di mana seseorang itu jadi punya kecenderungan untuk suuzon atau berprasangka bahwa suaminya itu selingkuh, sehingga dia punya kecenderungan untuk membuktikan beberapa ketakutan-ketakutan yang dia rasakan seperti itu. Salah satunya seperti yang dia lakukan adalah dengan menggunakan lie detector, kemudian dengan cara dia melarang si Steve ini untuk tidak nonton yang ada bau-bau perempuan di sana dan lain sebagainya. Dan bahkan Steve ini dia tuh always stay 24 jam di rumah. Pertanyaannya, kerja apa gitu? Jadi perlu teman-teman tahu, Debbie karena kondisi kesehatannya tidak mendukung, dia itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah Inggris, seperti halnya dia dapat kasur kesehatan. Kemudian beberapa waktu itu pemerintah mengirimkan petugas kebersihan untuk membersihkan rumah Debbie karena Debbie sendiri tidak mampu membersihkan rumahnya dengan kondisi yang seperti itu. Nah, selain Debbie mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintah Inggris, dia juga dapat tunjangan, kemudian dia juga dapat uang untuk membayar suster atau perawat buat ngerawat dia. Nah, di sini yang menjadi perawat Debbie adalah suaminya sendiri atau Steve dengan gaji sebesar 700 pound sterling. Nah, hal ini mereka gunakan ibaratnya kayak mengkombinasikan atau bekerja sama untuk menghidupi hidup mereka dari bantuan pemerintah seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di sini ya Steve itu pengertian, kemudian sabar sekali sama Debbie, sehingga mereka tetap bisa hidup dengan gimana caranya agar tetap rukun dan lain sebagainya. Nah, di sini Steve juga sadar ya pastinya ketika dia di rumah aja istrinya bisa securiga itu dan merasa takut sekali, apalagi ketika Steve itu kerja di luar. Gimana nanti istrinya pasti sangat-sangat tidak tenang setiap harinya karena mikirin, aduh suamiku selingkuh nih jangan-jangan dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Steve di rumah aja dia tuh seminggu 3 kali dicek pakai lie detector, apalagi jika Steve kerja di luar. Padahal kalau kita lihat ya secara fisik Steve ini mampu untuk bekerja di luar seperti itu. Ini untuk menjaga perasaan istrinya. Nah, jadi Steve keluar rumahnya itu hanya untuk membeli kebutuhan ketika habis seperti itu. Kadang sendiri, pernah dia mengajak Debbie untuk keluar ke supermarket atau jalan sebentar, keluarlah daripada bosan di rumah. Nah, ketika dia keluar, ini Debbie sempat trauma teman-teman dengan kondisi fisiknya seperti itu. Dia tuh seringkali dihina-hina sama orang-orang di sekitar dengan kondisi fisik yang dia punya. Kemudian pernah suatu ketika dia ngajak Debbie buat ke supermarket buat belanja. Ketika sampai di kasir tuh ternyata ada majalah yang covernya seorang perempuan cantik bernama Melby. Nah, ketika itu Debbie sadari Steve itu ngeliatin sampul majalah itu. Debbie ngambek lah ketika ngeliat itu, ya Allah kasihan banget ya. Kemudian dia pulang ke rumah bersama dengan Steve. Nah, ketika dia pulang ke rumah itu Steve langsung dicek pakai lie detector yang Debbie punya. Kamu tahu pertanyaannya seperti apa? Agak gemes ya ketika dengar cerita ini, lucu sekaligus kasihan juga sama Debbie kayak gitu. Steve juga kasihan sih sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu tertarik dengan perempuan bernama Melby yang ada di sampul majalah di kasir tadi? Steve panik, dia mencoba untuk menjawab tidak dengan mencoba untuk tidak terlihat bohong. Dia bilang, enggak kok seperti itu. Tapi apa daya, lie detector menunjukkan bahwa Steve ini ternyata bohong. Akhirnya Debbie kecewa di sana. Kemudian lagi Steve harus menjelaskan kembali bahwa dia akan setia sama Debbie gak perlu khawatir, dia akan menjaga hatinya dan sebagainya seperti itu. Sampai segitunya. Nah, dari beberapa hal yang dilakukan Debbie ketika cemburu inilah yang membuat Debbie ini menjadi populer. Dia bahkan diundang di beberapa acara variety show di Inggris, sehingga Debbie sampai dapat julukan wanita paling pencemburu di Inggris seperti itu teman-teman. Coba bayangin saking cemburunya kamu sampai dapat predikat di negara kamu jadi wanita paling pencemburu. Gimana tuh kayak gitu? Perasaan senengkah atau gimana kah? Nah, kamu yang bisa jawab sendiri. Coba tanya ke diri kamu, gimana kalau misalkan kamu punya pasangan seperti ini? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu bisa sesabar Steve atau seperti apa? Coba deh tulis di kolom komentar, aku kepo jawaban yang akan kamu berikan. Gimana dari sisi kamu atau gimana dari pendapat kamu.
Nah, setelah itu kabarnya Debbie menjadi model pakaian plus size dan Debbie juga pernah menyampaikan, aku ingin mencabut reputasi sebagai wanita pencemburu di Inggris. For the first time, aku menjadi merasa lebih percaya diri. Dan ketika aku merasa lebih percaya diri, aku jadi merasa lebih percaya kepada Steve. Dan Debbie berharap dia bisa suatu hari percaya kepada Steve sepenuhnya, seperti itu. Kita doakan semoga Steve dan juga Debbie langgeng dan juga Debbie bisa lebih percaya sama Steve. Steve juga bisa menjaga kepercayaan Debbie dan sebaliknya, sehingga mereka bisa bahagia gitu ya teman-teman. Karena kita bayangin gimana cemburu setiap hari secara berlebihan seperti itu pasti sangat menyiksa sekali. Nah, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Debbie dan juga Steve? Yang pertama, kita lihat Debbie sampai curigaan seperti itu diakibatkan karena kegagalan hubungan yang dialami beberapa waktu berkali-kali yang bikin dia kecewa sampai dia bikin self defense mechanism, yaitu avoidance. Lebih baik tidak usah menjalin hubungan dengan siapapun karena terlanjur sudah sakit hati sekali. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami itu atau saat ini mengalaminya. Memang hubungan yang mengecewakan, memang hubungan yang tidak sesuai ekspektasi yang kamu harapkan itu menimbulkan luka, rasa sakit dalam hati. Namun yang perlu kita ketahui di sini, karena kita berharga dan kita berhak untuk bahagia, kita sembuhkan luka yang kita rasakan untuk move on. Kita putuskan untuk move on, teman-teman. Ya, namanya kadangkala kita ketemu sama orang yang kurang tepat, sehingga tujuannya apa? Agar kita bisa belajar lebih dari itu, kemudian kedepannya kita jadi lebih selektif terhadap pasangan, hingga kemudian kita jadi lebih memperhatikan diri kita sendiri, kita lebih cinta sama diri kita sendiri, dan yang sebelumnya mungkin kita tidak punya kriteria terhadap pasangan, yang asalkan dia menerima aku apa adanya, yang asalkan dia mencintai aku atau terlihat mencintai aku, terlihat peduli sama aku akan menerima dia. Jadi kita punya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, misalkan baik, setia, kemudian soleh dan sebagainya. Itu jadi ada yang sebelumnya tidak ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, kegagalan hubungan yang pernah kita alami di masa lalu, yang pernah kamu alami di masa lalu, itu tidak hadir untuk menghakimi masa depan kamu dan merampas itu, tapi dia hadir untuk memberikan pelajaran berharga agar kamu kedepannya lebih bahagia, sehingga ketika ketemu pasangan yang baik kamu jadi bersyukur, jadi sangat menjaga sekali. Begitu juga dengan kamu jadi lebih memperhatikan diri kamu sendiri, kamu jadi lebih sayang sama diri sendiri. Ingatlah bahwa yang broken itu masa lalunya, bukan diri kamu yang sekarang, seperti itu. Kita semua berhak untuk menulis cerita baru dengan mengambil pelajaran dari masa lalu untuk keputusan yang lebih baik, sehingga cerita percintaan kita, cerita hubungan kita dengan siapapun saat ini dan di masa depan jadi lebih baik dan kita jadi lebih bahagia, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk kamu yang pernah punya pengalaman yang menyakitkan dalam hubungan di masa lalu, mohon untuk disembuhkan, mohon untuk dimaafkan. Dia yang menyakiti diri kamu, untuk diri kamu, untuk kesehatan mental kamu, untuk kebahagiaan diri kamu. Karena kamu hidup sekarang dan kita tetap harus melanjutkan hidup kita ke depannya. Kalau kamu pernah merasa kayak I can't live without him, aku tidak bisa hidup tanpa dia dan sebagainya, coba ingatlah, sebelum kamu hidup tanpa dia, sebelum kamu ketemu sama dia, kamu tetap bisa hidup. Bahkan sekarang setelah kamu putus sama dia yang pernah menyakiti kamu, kamu juga akan tetap hidup, bahkan hidup lebih luar biasa bahagia. Seperti itu. Berdoa sama Allah, minta sama Allah untuk sembuhkan luka hati kamu, dengan juga berusaha menyembuhkannya, datang ke psikolog atau ke orang lain yang kamu anggap kamu bisa percaya seperti itu untuk membantu menyelesaikan masalah hati kamu. Silakan. Yang penting kita selalu berdoa, kita selalu berusaha minta sama Allah agar Allah bersamakan dengan orang yang baik dan Allah lindungi dari segala keburukan dan orang-orang yang jahat, kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajaran luar biasa dari ini. Sembuhkan luka kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Terima kasih sudah peduli terhadap diri kamu dan nonton video ini sampai akhir. Silakan share ke teman-teman kamu untuk membagikan manfaat kepada teman yang lainnya sehingga lebih luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Dan jika kamu punya cerita menarik yang ingin kamu bagikan, silakan email di email yang ada di kolom komentar. See you in the next video bersama aku Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa.